Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri kami. Saya Anggita Nenggolan. Saya Suci Ramadhani. Saya Putri Olivia. Saya Fitriani. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada saat masa periode penjajahan. Yaitu ada kurikulum penjajahan 1952. Yaitu pada kurikulum penjajahan 1952 ini, Indonesia memperkenalkan rencana pembelajaran terurai yang menekankan keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Di era Soekarno, muncul rencana pendidikan 1964, yaitu pada rencana pendidikan 1964 ini, kurikulum ini berfokus pada pengembangan siswa SD melalui Pancawardhana yang meliputi cipta, ras, karsa, karya, dan moral. Mata pembelajaran dibagi dalam 5 bidang, yaitu moral, etis, keterampilan jasmani, dan pengetahuan praktis, dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum penjajahan pada tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 ini merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dari pencapaian khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan kurikulum 1968 yang bertujuan bahwa pendidikan dilakukan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan ini diarahkan pada kegiatan mempertinggi keadaan dan keterampilan serta membandingkan fisik yang sehat dan kuat. Jadi saya di sini akan menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968 ini. Kelebihannya adalah yang pertama, kurikulum 1968 ini dibuat dengan nuansa otonomi dengan sekolah yang melaksanakan seluruh unsur kurikulum. Yang kedua, setiap guru bebas merancang sistem pembelajaran di kelasnya sendiri. Yang penting tujuan pendidikan tercapai. Yang ketiga, dalam rangka pembuatan kurikulum ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan persaingan kompetitif antar daerah, sekolah, dan pengajar. Selanjutnya, kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut setelah lulus SMA. Kekurangannya adalah yang pertama, meskipun keterampilan dipelajari, namun kurikulum ini kurang memberikan penekanan pada pembelajaran praktik. Yang kedua, karena kurikulum ini tidak memperhatikan tuntunan masyarakat, pembinaan di sekolah tidak mampu menjawab kebutuhan anak yang sebenarnya. Yang ketiga, kurikulum ini masih dipengaruhi oleh faktor politik sehingga tidak dapat didasarkan pada kebutuhan siswa tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum penjajahan 1975. 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi dari kurikulum 1975 ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dengan dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dimana zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pembelajaran dirinci lagi, yaitu pembentukan umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Dan kurikulum 1975 ini banyak dikritik guru, dibikin sibuk menulis dengan rincian yang akan dicapai oleh setiap kegiatan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum penjajahan 1984 atau lebih dikenal sebagai kurikulum CBSA. Nah, kurikulum 1994 ini mengusung proses skill approach, yaitu meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, model ini juga disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, atau Student Active Learning atau SAL. Nah,
Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dan waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kurikulum penjajahan pada tahun 1994. Nah, kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga berdampak kepada sistem pembagian waktu pengajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester sistem catur bulan dengan sistem kartu bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Nah, tujuannya itu juga menjadi mengajarkan mereka pada pemahaman konsep dan keterampilan yang mengesahkan soal dan pecahan masalah. Di sini saya akan melanjutkan kurikulum penjajahan 2004. Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pendidikan berbasis kompetensi yang diterapkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau tugas-tugas tertentu saja dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang lebih ditentukan. Kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada satu, hasil dan dampak yang diberikan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengamalan belajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Adapun di sini yang kedua, kurikulum penjajahan 2013. Inti kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan kematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum ini disusun untuk mengintegrasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam peralatan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan ini diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Yang terakhir ada kurikulum penjajahan merdeka. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025 adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini ditetapkan sebagai rangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh pendidikan di Indonesia melalui peraturan Mendikbud nomor 12 tahun 2024. Satuan pendidikan ini sudah terdaftar kurikulum merdeka dapat menerapkan secara mandiri di tahun ajaran 2024-2025. Penerapan dapat dilakukan di semua jenjang atau sebagian. Kurikulum merdeka meluncur dengan Kemendikbudristek pada Februari 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas belajar. Sekian pramateri yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.